Oke, Pak Rian Nugroho, sebelum kita bahas bagaimana mengubah budaya lama itu ya, saya ingin tanya dulu sebagai pakar kebijakan publik, Pak. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat kita dan WNA dengan adanya praktik korupsi gratifikasi ini yang sudah 5 tahun terjadi apa, Pak Rian? Jengkel, marah gitu loh. Begini ya, tadi saya agak kurang sepakat dengan Pak Dirjen tadi ya. Ini kalau membersihkan imigrasi gampang sekali kok. Coba lihat. Pak Jonan itu kurang cepat apa yang lebih susah apa itu susah banget kereta api. Jadi yang penting itu memilih pemimpin yang jujur, selesai. Kedua, dia bikin kebijakan yang benar. Jadi kalau pemimpin udah nggak jujur, kebijakannya pasti salah. Jadi saya nggak setuju dengan kata-kata budaya tidak ada. Di dalam birokrasi itu staf manut dengan pimpinannya. Suruh korup ya korup, suruh nggak korup ya korup. Gitu aja. Dan tidak usah mengatakan, oh itu sekarang korporasi. Tidak. Birokrasi pemerintah beda dengan korporasi. Bukan GCG, tapi good governance. Jadi yang penting kita ketemu orang yang jujur dan kompeten. Itu titik selesai. Selain apa? Selain bekerja. Karena begini loh. Ada pengalaman, dia ngomong Lee Kuan Yew ya. Mengatakan bahwa pada organisasi yang buruk pun, sistem yang buruk pun, kalau orangnya baik, jadi. Jadi problemnya adalah, saya sepakat dengan Pak Alex tadi, ini milih pimpinannya salah gitu loh. Jadi kalau kita lagi pakai teori loh ya, kan teori dibuktikan, ini namanya Jim Collins, bukunya Good to Great. Kalau mau membuat organisasi baik, maka step pertama adalah first who, then vote. Siapa dulu orangnya, baru vote-nya. Jangan strategi dulu. Orang dulu, karena yang namanya organisasi itu dari orang. Itu manusia. Jadi saya nggak setuju dengan kata-kata, nah susah birokrasi. Enggak. Contoh ya, ini masalahnya adalah kalau pejabatnya ngerti bagaimana ngatur ini, selesai. Saya bekerja di banyak negara lah. 7 tahun lalu saya ke Malaysia sebagai dosen sana. Itu waktu ke sana untuk izin kerjanya diurus sama kampus. Nggak ada izin tinggal macam-macam. Jadi nggak usah duplikasi lagi. Selesai. Jadi kalau teman-teman di katakanlah imigrasi atau tenaga kerja tahu itu nggak perlu diperlukan, ya ngapain dibuat izin gitu loh. Dan ini terkait dengan kebijakan yang menurut saya menciptakan ruang korup lagi. Apa tuh Pak kebijakan yang menciptakan ruang korup? Aha. PNBP membuat semua organisasi itu bisa mengambil apa saja karena dia bisa mendapatkan bagian dari itu, dan di antara PNBP itu dimungkinkan untuk mengutip gitu loh. Kalau mengutil kan nggak enak, mengutip gitu loh. Dan mengutip itu bisa besar bisa kecil. Jadi kebijakan PNBP sejak awal saya katakan itu salah. Pajak Kenapa? Ini ya? Karena membuat semua organisasi pemerintahan boleh ngambil apa saja for the sake of their services. Padahal yang namanya pajak itu lain satu kepada pemerintah keuangan titik. Jangan kayak seperti ini kan, jadi kayak ini kayak katakanlah perusahaan taksi ya. Ini kementerian jadi super taksinya itu kan ya, tarik PNBP dari komisi. Itu kan ruang itu dibuat sejak ke sana. Udah ke sana di situ mainkannya nggak ngerti bagaimana jujur, karena ada juga kementerian yang menterinya jujur gitu ya. Udah nggak usah gitu. Selesai. Terus terang saja, saya kan banyak ngajar di birokrasi. Murid-murid saya itu pernah ketemu dengan menteri yang jujur. Wah enak sekali Pak, kami nggak pernah diperintahkan mencari-cari Pak. Saya sangat senang kali. Loh birokrasi nggak pernah korup. Nggak pernah. Yang korup bosnya, nyuruh bawahannya. Jadi kalau sampai ada bawahan korup, atasan nggak tahu, itu pasti bohong besar sekali itu. Itu pengalaman saya, mungkin saya di pemerintahan keluar masuk mungkin udah 2 lusen menteri itu saya ketemunya itu. Harus dimulai dari integritas pimpinan ya, pucuk tertingginya dulu. Jujur dan kompeten. Nggak cuma jujur loh ya, kalau jujur naif nggak ada gunanya itu. Ya. Integritas dan kredibilitas, kompetensi. Tolong jangan kata-kata integritas terlalu tinggi itu. Terlalu tinggi? Jujur aja, itu bare minimumnya ya Pak? Selesai, jujur sama bisa kerja, that's all. Baik. Terlihat mudah, Pak, tapi ternyata sulit untuk mengaplikasikannya. No. Very simple. Very simple. Contoh, saya sepakat dengan Pak Alex tadi. Untuk cari ke pejabat, jangan jujur ya, tanya KPK. KPK punya track semuanya itu. Kalau nggak yang lagi, tanya sama PIN. Itu data ada, tinggal mau pakai apa tidak. Susah di mananya. It's a very simple. Kedua, ini saya beritahu ya, saya pernah menjadi wartawan di kelompok Kompas Gramedia. Tahu nggak yang dites pertama kali apa supaya masuk? Tes kejujuran. Waktu kemudian kami diterima, dibilang, saudara diterima karena jujur. Pinter bisa dibuat, jujur nggak bisa. Itu ada tesnya psikologinya. Apa yang susah lagi? Baik. Semudah itu kalau menurut Pak Rian. Pak Alex, saya ingin tanya mendalami lebih jauh soal celah
sampai bisa terjadi praktik suap dan gratifikasi itu di mana? Apakah karena pada saat itu kan mulainya tahun 2022 Pak, apakah pada saat itu digitalisasi belum berlangsung dengan baik atau bagaimana sih Pak, celahnya di mana? Sehingga memungkinkan terjadi praktik-praktik di balik meja. Ya jangan salah ya, ini yang terjadi di imigrasi itu sebetulnya sudah pakai sistem yang terdigitalisasi, ya kan? Cuma persoalannya sebaik apapun sistem itu yang menjalankan kan tetap orang. Ya, apa yang terjadi di imigrasi? Jadi untuk mengklik ya prosesnya supaya jalan itu ada bayarannya. Nah, terlepas mungkin barangkali ada kelemahan sistem di situ, misalnya kenapa ya, nggak bisa otomatis begitu data misalnya itu di persyaratan itu semua terpenuhi, otomatis sistem langsung jalan. Kenapa nggak bisa dibikin seperti itu sehingga tidak ada lagi intervensi orang. Selama masih ada intervensi orang, ya itu tadi akibatnya untuk mengklik harus bayar. Kalau nggak dibayar, ya tidak diproses. Nggak diproses. Okay. Ini kan konyol sekali, menurut saya konyol sekali. Jadi bayar itu supaya diproses atau paling tidak diperlambat. Nah, ya seperti itulah. Nah, ini kan paradigma lama kan berlaku. Budaya lama itu kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya Pak? Masih itu ya sampai sekarang ya? Tujuannya kan untuk mendapatkan income tambahan tadi kan. Ya, ini yang ya sangat prihatin menurut saya, itu sangat prihatin karena apa? Saya yakin pemerintah, Kementerian Keuangan itu sebetulnya sudah cukup banyaklah memberikan penghasilan atau gaji kepada PNS kita itu jauh di atas UMR saya kira kan gitu kan. Ya, tapi kalau greedy tadi itu, sifat greedy itu masih ada ya sulit kan seperti itu. Nggak akan cukup ketika kebutuhan kita itu ya melampaui apa yang penghasilan dia. Ya kan seperti itu. Berarti kalau sekarang mau dikatakan bahwa kita akan sempurnakan lagi proses atau sistem digital kita supaya mempersempit celah terjadinya pungli, itu masuk akal tidak Pak? Mempersempit lah ya, bukan menghilangkan. Ya, menghilangkan mungkin enggak, ya kan? Ya, mempersempit ruang intervensi orang. Tetapi saya pikir gini Mbak ya, kita ini kan pelayan masyarakat ya pelayan publik. Tetapi kemudian kita nggak boleh bertemu tuh dengan masyarakat yang kita layani. Itu salah juga? Menurut saya ini ada apa? Dan semuanya menyerahkan kepada mesin, kan gitu. Kalau seperti itu, kenapa harus kita rekrut pegawai negeri banyak-banyak? Kan seperti itu kan? Kan mending sedikit pegawai negeri semua dibuat secara digital bersistem yang baik itu online, sehingga apa kita bisa memberikan gaji tinggi kepada pegawai negeri. Kalau pegawai negerinya sedikit kan begitu kan, daripada sekarang pegawai negeri banyak sementara sistem sudah terdigitalisasi, kebanyakan akhirnya nanti orang pegawai itu nggak kerja kan gitu kan. Ketika orang nggak kerja kan semua sudah tersistem, pasti pikirannya juga kemana-mana gitu, ngapain saya nganggur seperti itu kan. Nah ini saya kira sistem perlu dibenahi oke, tetapi kembali lagi ini integritas ini yang menurut saya menjadi persoalan yang sangat mendasar ya. Kejujuran itu menjadi persoalan yang sangat mendasar terkait dengan para pegawai kita, pelayan publik kita itu seperti itu. Nah KPK sebetulnya sudah memberikan contoh ketika ada pegawai rutan yang seperti kita ketahui kan, kita berhentikan semua, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung, tetapi dia terdapat bagian, ya kan, tercepat 1 juta, kita berhentikan semua. Mereka ASN loh. Tapi sayangnya apa yang sudah dilakukan KPK itu tidak direplikasi, tidak ditiru oleh kementerian lembaga yang lain. Nah, berani nggak sekarang itu Dijen Imigrasi siapa saja yang terima? Pecat aja kalau nggak diproses secara hukum, kan begitu. Sudah tahu, saya yakin pasti tahu ya bahwa apa yang mereka terima itu sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kewajiban selaku ASN itu pasti tahu. Jadi momen bersih-bersih itu juga salah satu praktik nyatanya adalah bersihkan orangnya. Bersihkan orangnya. Habiskan itu orang-orang lama, orang-orang yang bermain. Yang terima dong, kalau yang nggak terima ya nggak bisa juga kita hukum kan. Oke, cukup tidak dengan melakukan bersih-bersih lewat orang-orangnya dulu Pak Rian? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.